semuanya, balik lagi di channelnya Mira Mustika. Sebelum mulai videonya, kalian silahkan pencet dulu tombol subscribe yang warna merah di bawah sekarang juga. Kali ini kita mau bercerita tentang pengalaman kita ke Padang. Kita ke hari berikutnya, hari keempat itu kita ada jalan ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi Berapa jam dari kota Padang? 2 jam ya? Ya, 3 sampai enggak. 2 jam setengah, 3 Ya itulah. Ya pokoknya kalau di sini tuh kayak dari Jakarta ke Bandung Benar. gitu mungkin. Jadi itu emang kota wisatanya di Sumatera Barat. Namanya juga udah Bukit Tinggi, berarti emang harus Nanjak. nanjak. Dan itu emang kayak pergunungan gitu lah gitu. Pantainya enggak? Iya. Oh, ada bangun tarik. Selamat pagi. Hari ini hari keempat di Padang. Sekarang kita sarapan nasi sup taplau. Taplau itu kepanjangannya tapi lawi. Jadi dia ada nama tersendiri, tapi nama bekennya adalah nasi sup taplau. Tapi lawi artinya kalau di bahasa Indonesiain adalah tepi laut. Jadi di sepanjang tepi laut ini cuma ada satu di sini ya. Jadi di sini tuh ada nasi sup, nasi soto, terus ada lontong pecel juga, lontong pical kalau mau. Jadi nggak harus pesen nasi sop doang, ada soto, ada lontong pical juga. Nah ini dia tepi lautnya. Terus di sebelah sana ada Gunung Padang. Jadi di Padang ini ada gunung pas di sebelah pantai. Jadi ada gunung, ada padang, ada gunung, ada pantai, ada laut, ada bukit gitu. Jadi di satu kota itu lengkap sih menurut aku. Terus setelah ini kita mau ke Bukit Tinggi. Itu perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam. Dan di tengah perjalanan ada beberapa objek wisata dan kuliner juga sih. Nanti kita lihat aja kita kemana dulu, oke? Jadi pas sampai sana kita kemana dulu? Jadi Tunggu, sebelum ke Bukit Tinggi ada kita lihat sesuatu dulu, tapi nggak terlalu lama sih. Lihat air. jam, oh ya air terjun itu nggak jelas di pinggir jalan. Ya, tapi bagus. Tapi di situ buat karena pemandangannya. pada kebelet kencing gitu jadi ya udah. Ini air terjun Lembah Anai. Jadi di tengah perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi bakal ada yang namanya air terjun Lembah Anai. Kalau misalnya kebelet pipis, bisa berhenti juga di sini bentar pipis, terus ada jajanan-jajanan sambil nikmatin air terjunnya, dan di sini tuh adem, airnya dingin. Terus langsung, jadi tengah perjalanan Padang Bukit Tinggi itu ada air terjun Lembah Anai, itu benar-benar di tepi jalan, pemandangannya bagus. Baru deh kita lanjut sampai ke Bukit Tinggi. Kita kemana dulu ya? Oh, makan. Oh, nasi kapau. Dari situ nasi kapau pertama kali rada sesat, bukan sesat sih, emang gue salah sih nanya rekomendasi ke teman-teman di Instagram gue ya. Jadi pada bilangnya suruh pakai usus apa, ternyata emang gue nya sendiri lupa kalau gue nggak terlalu suka jeroan. Sebenarnya suka, cuma di situ tuh ususnya tuh bener-bener tebel Gede. banget, gede itu emang dalamnya tuh ada isinya, jadi seret gitu. Coba kalau di situ gue makannya kayak lebih ke Rendang, dendeng. dendeng mungkin lebih enak lagi. Jadi menurut gue masih enakan Padang yang hari pertama itu gue makan. Tapi itu emang rame, terkenal. Ya. Pintar. Yo.
Dua aja. Itu ya, lado hijaunya udah belum? Mau minta lado Iya. Sama tempe, Bray, tambahin, Bray. Nah, itu tempe bukan? mana? Itu. Yang di ujung. Itu yang Yang mana yang di tengah? Tingkat berapa? 1, 2, 3. tingkat 3 nomor 4. Oh iya. Penasaran cuci tangannya gimana? Ini dikeluarin dulu air minumnya. Cuci tangan di sini. Nanti ini diminum, kalau masih ada sisa airnya dituang sambil cuci tangan lagi. Jadi di sini nih kawasannya dekat pasar. Terus satu lantai itu nasi kapau semua. Yang terkenal nasi kapau Nier. Gue nggak usah. Karena begini kan? Pakai ini. Mana? Zuho, Zuho, enak nggak? Udah. Enak nggak Zuho? Enak nggak? Udah. Tapi agak pedas. Oh pedas. Food vlogger. Habis tuh minum lagi. Pedas. Nasi Padang apa? Oh. Cara masaknya beda. Bedanya gimana? Oh, semua sama. Cuma namanya doang. Cara masaknya beda. Masaknya diapain? Cara masaknya. Yang bedanya gimana? Digoreng apa di Digoreng. Kalau nasi Padang digoreng. Kalau nasi kapau bumbunya nggak digoreng, tapi bumbunya sama. Cara masaknya aja. Oh. Dan berikutnya itu langsung ke tempat wisatanya kayak gua Jepang gitu ya. Emang namanya gua Jepang. Iya emang gua Jepang di situ katanya emang apa sih, dulu orang Indonesia di daerah situ tuh kayak dipaksa kerja gitu buat bikin tempat Ada sendirian. istilahnya. Romusa. Ya. Ada deh semua kalian di pelajaran sejarah nggak tahu dapat apa enggak dulu Romusa gitu ternyata itu di situ masih ada Jepang sama Belanda gitu. Terus ada ruangan-ruangannya. Di dalam ruangan ini ada yang buat A, buat B, buat C. mulai. Sekarang kita di Janggadang. Jadi ini tempat hiking gitu. Ibaratnya kalau Indonesia kan ada Monas, nah Bukit Tinggi itu ada Janggadang. Terus setelah ini kita bakal ke panorama lubang Jepang. Jadi ada yang nanya kan, termasuk kameramennya nanya, emang lubangnya bener-bener Jepang yang bikin. Nah jadi ceritanya itu pas zaman penjajahan Jepang mereka bikin goa. Goanya itu panjang banget dan banyak cerita-cerita yang cukup sadis sebenarnya menurut aku, karena di sana kayak tempat pembuangan manusia, terus ada penjara-penjaranya. Di situ hawanya dingin, mencekam. Kadang aku bawa beberapa teman ke lubang Jepang itu, dia memang bilang kayak suasananya agak hawanya nggak enak gitu, karena memang di situ tuh banyak banget orang-orang yang meninggal pada saat zaman penjajahan Jepang ini, dan nanti bakal ada ruangan-ruangannya agak gelap, remang-remang ya, agak-agak gitulah suasananya gitu. Hadiah dari Ratu Elizabeth. Ini. Iya, ini hadiah dari Ratu Elizabeth katanya, Itu siapa? kata orang-orang.
dari Jam Gadang tadi kita jalan, terus sekarang kita di panorama Lobang Jepang. Nah, sebelum ke Lobang Jepang itu kita bakal melihat pemandangan yang cakep banget. Jadi di sini ada Ngarai Sianok. Jadi dari ngarai-ngarai gitu, namanya Ngarai Sianok. Terus tadi kalian bisa lihat ada namanya Medanan Bapaneh. Jadi kayak Medan itu kan ya area gitu ya. Bapaneh ini artinya berpanasan. Jadi ini semacam area terbuka buat pementasan, tapi terbuka gitu. Jadi bisa ibaratnya berpanas-panasan. Makanya namanya Bapaneh. Jadi Medan dan Bapaneh, tempat pementasan terbuka yang bisa membuat orang kepanasan. Tapi di sini adem kok, nggak panas, namanya doang. Kenapa namanya lubang Jepang, Bang? Karena ini benteng dibikin Jepang untuk pertahanan mereka. Dan ini karya Jepang, disebut dengan lubang Jepang. Yang buat bukan Jepang ya, yang kerja orang kita. Nah, yang kerja orang kita Romusa namanya Bang. Romusa warga negara Indonesia diangkut dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Pakai tangan. Ini maksudnya kayak pada dahulu cuma tanah polos, kita buat turun ada dua tanah tangan yang sehat. Begitu naiknya pakai tangan. Tapi ketika Jepang mau naik ke atas untuk bisa mengintai serangan musuh dari udara, pesawat musuh. Mungkin kalau abang mau coba slide masih boleh. Ini ada begitu. Ini boleh. Kalau banyak yang nggak percaya, bahwasanya ini ceritaan dari moyang mereka dulu. Bang Kering yang mau dibangun. Namanya nggak dikasih atau nggak diajarkan. Ada peluru, senapan, meriam, dan granat. Jadi amunisi dalam bahasa Inggrisnya adalah maknanya peluru. Aslinya kayak gini ya? Ya, ini yang bentuknya itu masih natural gitu. Ini masih natural gitu. Oh, ini udah buntu juga ya? Jadi dapurnya bukan buat kitchen banget, melainkan dapur kamuflase, bekas pembantaian dan lubang pembuangan mayat. Ini nih. Ya. Kalau kita lihat dapur lubang pembuangan mayatnya di dalam. Oke. Baik. Ini lubang bekas pembuangan mayatnya kayaknya besar ada sini. Dalamnya ada sini. Ada depannya di sini. Ini abang lihat depannya di plaster semen sekeliling. Tadi kegunaannya untuk hilangkan sedikit daun. Tadi setelah dari Lobang Jepang udah capek naik turun tangga keluar masuk terowongan. Kan itu dari daerah bikinan Jepang. Sekarang kita ke daerah bikinan Belanda, yaitu Benteng Fort de Kolk. Tapi sebelum masuk ke Benteng Fort de Kolk itu sebenarnya inceran kita tuh ini. Ini adalah rumah makan family Benteng ya, deket Benteng Hotel, dan ini terkenal banget di Bukit Tinggi dengan ayam popnya. Bahkan banyak orang Padang atau orang dari luar kota tuh makan kesini buat ngincer ayam popnya. Ini ayam ya? Apa nih? Kita udah selesai jalan-jalan dari Bukit Tinggi. Nah, dari perjalanan Bukit Tinggi ke Padang, kita mampir dulu di Sate Mak Syukur karena ini sate terkenal banget di Sumatera Barat. Aku pikir kayaknya semua orang di Sumatera Barat nggak ada yang nggak tahu Sate Mak Syukur yang terkenal banget di Padang Panjang ini. Bahkan pejabat-pejabat kayak katanya presiden pernah kesini, wakil presiden pernah kesini. Dulu sih ada tuh fotonya wakil presiden Yusuf Kala, ada tuh foto di situ, ada di sini, ada yang pernah kesini. Jadi emang terkenal banget.
Di antara semua sate yang sudah makan selama di sini, sate mana yang the best? Yang ini the best. Kita cobain kuenya. Kuenya isi kelapa. Enak. Banget. Ini hari kelima atau hari terakhir kita di Padang. Nanti siang bakal cus balik ke Jakarta. Jadi hari terakhir ini kita menghabiskan pagi dengan olahraga pagi. Kita mendaki Gunung Padang namanya. Nggak mendaki juga sih, karena cuma kayak trekking biasa. Jalan juga oke. Dan ini pemandangannya sangat bagus. Tadi ada meriam, jadi di sini tuh ada bekas peninggalan benteng Jepang. Ada meriamnya juga, jadi dia bisa ngintai kan. Ini soalnya muara kan, muara laut gitu. Jadi kalau misalnya ada macam-macam dia bisa langsung tembak kali ya pakai meriam. Tadi soalnya pas naik masih gelap, jadi meriamnya nggak terlalu jelas pas direkam. Mungkin pas turun kita bakal ngasih lihat meriamnya kayak gimana. Terus sepanjang perjalanannya banyak hewan-hewan. Seperti tupai, seperti monyet, dan monyet di sini berani, dia bisa turun sampai ke jalan ngelewatin kita, seolah-olah kayak kita tuh bukan sebuah ancaman bagi mereka. Tapi bukan temen juga sih, kayak ya udah mau lewat aja. Tapi serem sih, kadang bisa dijamret juga katanya, tapi aku belum pernah. Yuk. Jalan. Sprint. Aduh. Nah, Ya, ini udah 3/4 jalan mau sampai ke puncak. Tadi ada tulisan makam Siti Nurbaya. Jadi nanti bakal turunin tangga batu ini. Tapi kemungkinan di dalamnya kita nggak bakal rekam atau foto. Karena kata orang nggak boleh foto-foto di kuburan. Jadi sampai sini aja videonya. Terus nanti bakal ke atas baru dilanjutin lagi. Jadi ada 2 jalur. Jalur yang normal ke puncak, jalur yang agak tersembunyi dan gelap ini sebenarnya ke makam Siti Nurbaya. Udah sampai. Ini sangat sejuk, santai, duduk-duduk. Kadang kalau udah siang biasanya ada warung kecil. Cuma karena ini pagi banget, sekarang sekitar jam 6:30. Tadi kita naik sekitar jam 6, jadi sebentar sih, nggak terlalu lama, setengah jam naik tangga. Sekarang kita udah di atas, pemandangannya indah banget. Bisa kelihatan seluruh kota Padang kali ya. Pokoknya kelihatan banget perumahan, kantor, gedung, semuanya kelihatan dari sini. Sambil jalan. Kita Ya. bisa masuk ke dalam. jadi ini bunker antara Jepang kalau nggak Belanda buat ngintai musuh yang ada di laut. Jadi dia orang tuh pada takut sama penyerangan dari laut. Jadi dia ciptain nih meriam nih buat nyerang semua armada yang ada di laut. Tuh, ini bunkeran nih, tempat buat ngintainya ada di atas gunung gitu. Tuh ini meriam buat nyerang nih kalau misalnya tiba-tiba mendekat. Mungkin ini tempat masukin Pelor peluru, gelap ya Mas. Tapi ada buletan gitu. buat itu masukin. ya masih beginilah bentuknya kan, sampai ke dalam situ tuh. Tapi auranya kurang enak, jadi ya udah nggak usah lama-lama ya. Ini buat persembunyian bunker tuh.
Kalau kalian suka konten kayak gini silahkan di like, di komen juga kalau nggak suka ya. Jangan lupa di share buat teman-teman kalian juga. Bisa komen juga mau request kita selanjutnya travel Iya. kemana. Jangan lupa subscribe juga channel Lamia Muftika, dan gue juga punya channel Pakar Buncit tapi lagi rehat juga karena kolesterol sama asam urat lagi tinggi. Gini-gini dong. Dadah.